Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawan? Semoga sehat selalu. Saya akan coba bahas hari tentang ekonomi politik, kemiskinan dan ketimbangan pendapatan masyarakat. Apa itu miskin? Secara definisi para pakar ekonomi pembangunan, para pakar ekonomi politik mengatakan sebuah kondisi di mana seseorang atau masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan layak minimalnya. Jadi kalau satu hari seseorang itu harusnya makan 3 kali, ini tidak mampu, baru sekali atau 2 kali. Kemudian dia tidak memiliki tempat yang layak, tempat tinggal yang layak, ya. Kemudian juga secara pakaian, ya, dan berbagai macam kebutuhannya tidak terpenuhi. Hanya beberapa lembar pakaian saja yang tidak memenuhi kebutuhan dia untuk menutupi dingin dan panas cuaca, serta estetika untuk menutupi auratnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan sebenarnya, apa yang menyebabkan orang itu miskin? Ya, yang menyebabkan orang itu miskin pertama secara struktural, ya, negara atau pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan layak minimal mereka, ya, kekurangan pangan, tidak ada support dari pemerintah, ya, kemudian pemilikan rumah yang layak tidak ada support dari pemerintah, itu membuat mereka jadi miskin secara struktural, ya. Yang kedua secara kultural, ya, itu sebuah kondisi di mana orang itu memang malas, punya sebuah perilaku yang tidak fight, ya, tidak semangat di dalam mencari nafkah. Ya, ini banyak sekali kita perhatikan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan secara kesemangatan untuk hidup sehingga kekurangan kebutuhan mereka dan akhirnya menjadi miskin. Nah, sehingga kita muncul solusi kan, ya, artinya secara struktural berarti negara harus mampu, ya, memenuhi kebutuhan sandang pangan papan melalui sebuah pemberian yang namanya bantuan sosial tunai, ya. Yang kedua, pemberian lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka, termasuk struktur upah yang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi kalau kita butuh satu orang itu 1 juta sehari atau 1 juta sebulan, maaf, maka dia harus penuhi itu semua, ya. Jadi ada sebuah responsibility negara secara struktural, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, jadi upah minimum itu penting untuk diperhatikan, karena kalau upah itu terlalu rendah di bawah kebutuhan standar mereka, orang akan tetap miskin, gitu ya. Nah, BPS mencatat bahwa garis kemiskinan kita adalah sekitar 505.000 rupiah per bulan per kapita, ya. Kemudian hampir 378.000 rupiah itu untuk kebutuhan pangan, dan sisanya itu kebutuhan non pangan dari tingkat ataupun nilai nominal garis kemiskinan sebesar 505.000 rupiah tadi. Memang ini debatable sebenarnya. Mana mungkin orang per kapita per bulan di zaman sekarang dihargai 505.000 rupiah per bulan per kapita. Harusnya memang ada penyesuaian garis kemiskinan, dan itu tentunya mengacu juga kepada tingkat upah, ya, yang lebih memadai. Nah, secara ketimpangan, atau kita sedikit bahas dulu bagaimana jumlah orang miskin di Indonesia saat ini sekitar 26 juta jiwa, ya, berdasarkan data BPS per Maret 2022 dengan tingkat kemiskinan 9,54%. Ya, hampir 2 digit, ya, hampir double digit. Ini satu kondisi yang perlu kita waspadai. Sekali lagi, tingkat pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi masyarakat, pangan yang cukup itu merupakan solusi yang paling mujarab, ya. Di samping juga pemberian satu struktur upah yang layak bagi masyarakat, ya. Akses pendidikan, akses untuk keterampilan, gitu ya, akses berusaha, pasar yang terbuka, ya, modal yang terbuka, itu menjadi penting untuk dibahas dalam konteks pengentasan kemiskinan. Dan ketimpangan apa itu? Ketimpangan sebuah kondisi di mana terjadi sebuah disparitas tingkat pendapatan antar kelompok masyarakat. Kadangkala ada masyarakat rata-rata income-nya cuma 1 juta per bulan, tapi di sisi lain kalangan minoritas itu per bulan rata-rata di atas 20 juta rupiah. Jadi agak jauh, ya, sangat jauh antara 1 juta rupiah dengan 20 juta rupiah. Ini kondisi yang harus dituntaskan. Sehingga kalau terlalu timpang nanti indeks gininya itu mendekati 1. Nah, di Indonesia cukup moderat antara 0,3 0,4, dan kita berharap bisa bergerak semakin baik ke 0,2 indeks gininya itu. Ya, sehingga nanti kalau kita lihat kurva Lorenz itu akan lebih rapat ke diagonal, ya, ke garis tengah. Teman-teman, secara kultural ini yang paling penting, ya. Ini juga pas Hari Sumpah Pemuda nih, tanggal 28 Oktober, ya.
bangkitlah ya dengan kemampuan ya, bismillah, dengan kemampuan ilmu pendidikan yang ada, keterampilan yang ada ya, kita harus bangkit. Hanya kita yang bisa mengubah nasib kita sendiri. Dalam Islam sendiri ada sebuah pegangan yang kuat ya, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib kaum itu sendiri kan. Di dalam surah Al-Quran, surah Al-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga umat itu yang mengubah nasibnya sendiri. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya buat bangsa kita, dan kita senantiasa semangat mencari nafkah dalam mencapai sebuah kebaikan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.